Halo, selamat Halo, malam selamat Sobat malam Sobat Pladio. Pladio. Kembali lagi di Pladio Podcast episode 1 dengan saya Adel, PWK Unhas 2018. Dan saya Iswan dari PWK Unhas 2018. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya nih. Jadi pada episode 1 kali ini kita akan membahas terkait studio di PWK Unhas itu sendiri. Jadi gimana nih Del untuk narasumbernya di episode 1 ini? Ya, jadi hari ini kita udah ditemani nih sama dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Ipa. Halo Kak. Ya, halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Yang kedua ada Kak Jihan. Halo Kak. Oke, jadi mungkin langsung saja ya, sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih terkait studio, mungkin kita kasih kesempatan nih buat kakak-kakak narasumber buat perkenalan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sohi Pasaf dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2017. Saya Jian Safitrindriani, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Angkatan 2017. Terima kasih nih Kak sudah bergabung bersama kami di Pladio Podcast episode 1 ini. Oke, mungkin lanjut aja Wan. Iya Del. Ya, jadi kemarin kita udah merangkum pertanyaan dari tiap-tiap angkatan ini terkait studio ini. Jadi udah ada list pertanyaan. Mungkin langsung lanjut aja ya Kak. Ya, bisa. Terkait pertanyaan pertama nih Kak. Ada beberapa pertanyaan terkait apa saja fasilitas dari tiap studio, apakah studio dapat digunakan kapan saja, terus apa syarat untuk masuk studio. Nah, jadi ada yang beranggapan nih Kak, kalau studio itu semacam ruangan mungkin atau fasilitas dari kampus. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama nih Kak, mungkin bisa didefinisikan dulu Kak, sebenarnya studio itu apa sih, dan apakah ini semacam ruangan, jadi tiap studio itu ada ruangannya atau kayak bagaimana Kak? Mungkin silahkan jawab Kak. Oke, mungkin saya akan coba jawab pertanyaan pertama ya. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud studio itu apa sih? Jadi bisa dibilang studio itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Hasanuddin. Jadi kita punya 6 studio dari semester 1 sampai semester 6. Nah, untuk studio pertama itu namanya studio pemetaan, studio kedua studio pendataan, studio ketiga studio perencanaan tapak, studio keempat studio perencanaan kota, studio kelima studio perencanaan wilayah, dan studio terakhir itu studio perencanaan pengembangan wilayah dan kota. Nah, untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar selama studio, kampus memberikan fasilitas berupa ruang studio yang terletak di Gedung Arsitektur Fakultas Teknik Unhas itu sendiri. Jadi kita punya 2 ruang studio nih. Yang pertama ada studio ground yang memang terletak di ground, kemudian ada juga studio 3 yang terletak di lantai 3 di Gedung Arsitektur. Oh ya Kak. Jadi pada dasarnya suatu mata kuliah ya Kak, tapi ada fasilitasnya juga. Ya, mata Cuma kuliah ya Kak ya, wajib ya. nggak tiap studio. Oh ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Kak Ipa. Maaf, Kak. Oh iya, betul sekali yang dikatakan tadi sama Jihan ya. Nah, untuk mata kuliah studio sendiri ini pada dasarnya dia adalah muara dari berbagai mata kuliah yang diajarkan dari teknik PWK itu sendiri. Nah, mata kuliah selain mata kuliah studio menjadi pendukung untuk mata kuliah studio seperti itu. Jadi kalau di mata kuliah lainnya kita belajar tentang infrastruktur, belajar tentang transportasi, terus apalagi ya belajar tentang ekonomi, sosial. Nah, di studio ini kita mengaplikasikan ilmu-ilmu atau teori yang kita dapatkan dari mata kuliah itu di dalam studio yang tentunya mempunyai studi kasus di suatu kawasan maupun di wilayah tertentu. Seperti itu sih, Del. Oh iya Kak. Jadi lumayan tergambarkan ya apa itu studio. Lanjut aja nih Wan, pertanyaan selanjutnya. Iya nih Kak. Bisa kita lihat kan di setiap semester studio itu selalu SKS-nya tertinggi kan Kak ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Katanya di antara 6 studio itu
studio apa yang SKS-nya paling tinggi? Oke, SKS yang paling tinggi ya. Iya. Jadi secara umum di PWK ada 2 sampai 6 SKS ya. Untuk mata kuliah lainnya selain mata kuliah studio ada 2 sampai 3 SKS. Nah, untuk 6 SKS sendiri itu untuk tugas akhir. Nah, untuk mata kuliah studio jadi di studio 1 sampai studio 3 ada 4 SKS. Nah, untuk studio 4 sampai 6 ada 5 SKS. Seperti itu. Ya Kak, berarti SKS tertinggi itu ada di studio 3 sampai 6 ya Kak. Iya, seperti itu. Lanjut nih Del. Oh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, terkait tujuan kompetensi nih, Kak. Nah, dari keenam studio ini Kak, sebenarnya tujuan kompetensinya kayak gimana sih? Yang ingin dicapai gitu Kak dari tiap studio. Siapa yang menjawab, Ipa atau Nanti saya? Kajian deh Kak. Jadi kalau berbicara tentang kompetensi kan berarti kita berbicara tentang kemampuan atau pengetahuan apa sih yang mau didapatkan setelah studio yang berlangsung gitu. Jadi kalau berbicara tentang kompetensi tiap studio tentunya tergantung dari tema atau dari output apa yang dihasilkan untuk setiap studionya. Dan biasanya di setiap pada awal pembelajaran itu dosen studio akan memberikan yang namanya RPP atau rencana pembelajaran perkuliahan. Nah, di situ akan jelas indikator seperti apa yang akan dicapai, kemudian proses belajar mengajarnya akan seperti apa. Jadi akan jelas seperti apa kompetensi yang sebenarnya harus dipelajari atau dipahami oleh mahasiswa setiap studio berlangsung. Terus saya ambil contoh misalnya untuk studio pemetaan, studio pertama. Nah, kalau studio pemetaan kan tentunya menyangkut semua hal tentang perpetaan. Nah, tentunya kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu tentunya menyangkut tentang dasar-dasar atau basic-basic tentang peta sendiri. Itu seperti contohnya mungkin tentang apa itu skala atau cara membuat skala yang baik dan benar pada peta bagaimana, atau bagaimana cara membuat peta dengan pola penggunaan lahan yang beragam. Nah, hal itu harus betul-betul menjadi kemampuan atau pengetahuan yang memang harus dapat dimengerti untuk setiap proses dari studio itu sendiri. Mungkin kalau itu dari saya. Oke Kak, mungkin ada tambahan nih dari Kak Ipa. Oh iya, secara garis besar sih hampir sama yang dikatakan sama Jihan ya. Biasanya juga tergantung dari dosen pembimbing mengarahkannya seperti apa atau output apa yang mereka minta. Seperti itu sih. Baik nih Kak, lanjut ke pertanyaan keempat. Sebelumnya kan sudah kita bahas tentang nama-nama dari keenam studio. Nah, bagaimana sih Kak garis besar materi yang dipelajari di keenam studio itu? Kalau berbicara tentang garis besar mungkin tadi sudah agak sedikit saya singgung waktu di pertanyaan sebelumnya ya. Kalau pemetaan, di studi pemetaan tentunya kita belajar tentang segala hal tentang perpetaan. Kemudian untuk studio 2 itu studio pendataan, itu kita belajar tentang bagaimana cara memperoleh data, baik data primer yang memang kita ambil langsung dari lapangan, mungkin berdasarkan hasil survei, observasi, atau berdasarkan hasil wawancara, ataupun dari data-data sekunder yang kita dapatkan, bisa dari kajian literatur, dari jurnal, buku, atau bisa pun dari instansi-instansi terkait yang sesuai dengan isu atau permasalahan untuk setiap studionya. Nah, untuk kalau studio 3 yaitu studio perencanaan tapak, itu kita berbicara tentang sebuah perencanaan kawasan. Kalau kita berbicara tentang tapak kan mungkin lebih ke arsitektur, namun untuk perbedaannya dengan PWK itu lebih kepada ruang lingkupnya. Jadi kalau untuk arsitektur mereka akan membahas tapak dengan perspektif arsitektur. Nah, kalau untuk PWK kita membahas
tapak sesuai perspektif PWK tentang bagaimana cara merencanakan suatu kawasan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya atau mempertimbangkan kondisi administratif di mana letak kawasan atau letak perencanaan itu kita rencanakan begitu. Mungkin untuk studi selanjutnya bisa mungkin dijelaskan sama Ita. Oke, Silakan, Kak. oke, saya lanjut. Jadi dari studio 4 sampai studio 6 sebenarnya memiliki konsep yang hampir sama, artinya apa yang kita pelajari sebenarnya hampir sama, cuman perbedaannya dari segi cakupan wilayah. Kenapa saya katakan seperti itu? Di studio 4 sampai studio 6 ini karena kita fokus terhadap perencanaan. Nah, di sini kita pertama kita mempelajari tentang teori-teori pengembangan atau perencanaan kota. Salah satu contohnya adalah tentang teori economic development atau teori aksesibilitas dan teori-teori lainnya. Setelah itu kita mengambil data di lapangan atau melihat kondisi existing. Nah, setelah kita mendapatkan kondisi existing di lokasi survei, setelah itu kita akan melakukan analisis atau studi komparatif antara kondisi existing dengan dengan kebijakan atau teori terkait yang akan direncanakan. Nah, hasil akhirnya itu adalah arahan perencanaan untuk studi kasusnya. Seperti itu. Untuk sebagian besar studio 4 sampai studio 6 konsepnya mirip-mirip seperti itu. Tetapi yang berbeda adalah cakupan wilayahnya, di mana studio 4 kita belajar tentang studio perencanaan kota sehingga cakupan wilayahnya adalah satu kota atau satu kabupaten, di mana kita melihat keterkaitan atau hubungan antara kecamatan dengan kecamatan lainnya ataukah kawasan dengan kawasan lainnya. Untuk studio 5 yaitu studio perencanaan wilayah, di mana cakupan wilayahnya adalah satu provinsi atau satu kawasan strategis tertentu. Misalnya saya ambil contoh adalah kawasan Maminasata. Jadi bagaimana Kota Makassar keterkaitannya dengan Kabupaten Maros fungsinya bagi Kota Makassar seperti apa. Untuk studio 6 atau studio perencanaan pengembangan wilayah, tentunya cakupannya lebih luas dari studio 4 dan studio 5. Ini seperti gabungan dari studio 4 dan studio 5. Artinya kita melihat bagaimana keterkaitan atau hubungan antara antara kabupaten dengan provinsi atau provinsi dengan provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya, seperti itu. Iya Kak. Gimana nih Del? Pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin ada tergambarkan ya terkait Iya. garis besar materinya. Nah, mungkin mewakili juga nih Kak pertanyaan dari teman-teman. Nah, kesulitan dari tiap studio itu kayak gimana sih Kak? Itu tingkatan kesulitan itu kayak gimana Kak? Tiap studio. Mungkin kajian yang mau jawab juga. Kesulitan tiap studio ya. Kalau berbicara tentang kesulitan, tentunya tiap studio itu dia memiliki kesulitan sendiri gitu. Tapi bisa kita bilang semakin tinggi tingkatan studio, tentu akan semakin susah, semakin tinggi tingkat kesulitannya. Jadi kalau mau dibandingkan apakah studio 1 dengan studio 4, mana studio yang lebih sulit? Tentunya jawabannya adalah studio 4 gitu. Tapi untuk tingkat kesulitannya itu tergantung tema, tergantung output, ataupun tergantung bagaimana proses pembelajaran dari studi itu sendiri gitu. Jadi kalau menggambarkan tingkat kesulitannya, tentunya mungkin ada beberapa kondisi di mana memang sangat sulit, atau mungkin ada beberapa kondisi yang beberapa faktor yang membuat kadang studio itu tidak sesulit yang kita bayangkan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghitung tingkat kesulitannya itu tergantung dari mindset sih, tergantung dari pola pikir kita sendiri gitu. Terkadang kalau memang dari awal ketika proses studio itu baru berlangsung, terus mindset kita sudah menganggap bahwa studio itu sesuatu yang memang sangat sulit, sesuatu yang sangat berat dijalani, maka selama proses studio yang berlangsung itu tentunya proses yang jalani juga akan berat gitu lah, akan banyak tantangan yang kadang karena memang mindset pola pikir kita dari awal sudah tersetting begitu loh. Jadi
untuk kayak misalnya kesulitan ya dari teman-teman sendiri sih, bagaimana cara mengubah pola pikir untuk menganggap studio itu sebenarnya sesuatu yang bukan menggampangkan, tapi sesuatu yang sebenarnya bisa dilewati dengan baik. Dengan syaratnya adalah ketika kita melakukan proses itu, kita betul-betul melakukan proses yang memang terbaik begitu, melakukan proses yang betul-betul sesuai dengan arahan dari dosen studio itu sendiri sih, kalau dari saya. Jadi kayak bergantung sama kondisi ya kak, sama mindset dari tiap orang itu. Mungkin Betul sekali. jatuhnya ada berbeda kak dari kak Ifah terkait tingkat kesulitan. Oke. Jadi sebenarnya hampir sama sih yang dikatakan sama Jihan. Sebenarnya itu tergantung dari individu masing-masing bagaimana sih menyikapi di setiap studionya. Tentunya di setiap studio memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Sama yang dikatakan Jihan, kalau kita bisa kalau saya melihat selama ini bahwa mungkin di studio 4 adalah studio yang paling sulit. Kenapa? Karena di situ kita sudah mulai merencanakan dan betul-betul pada saat kita merencanakan kan kita melihat dari berbagai aspek dan kita harus lebih rajin untuk membedah beberapa jurnal, membedah beberapa peraturan-peraturan terkait penataan ruang seperti itu, sehingga studio 4 ini lebih sulit. Nah, di studio 5, 6 dia mungkin memiliki cakupan wilayah yang lebih besar, tetapi di studio 4 kita sudah melewati ada 4 studio ya, jadi kita sudah mulai terbiasa bagaimana sih sebenarnya ini studio, proses berpikir kita sudah lebih meningkat, sehingga selama kita mengikuti dengan sungguh-sungguh dari studio 1 sampai studio 6, saya rasa kita akan berpikir bahwa ini lebih mudah karena kita sudah lebih terbiasa. Artinya proses berpikir kita sudah meningkat, kita sudah bisa menganalisis seperti itu. Intinya sih kita sungguh-sungguh dan serius melewati setiap studionya. Seperti itu sih, Del. Ingin menambahkan yang dibilang Ipa, betul sekali kalau misalnya setiap proses itu membuat kemampuan berpikir kita itu semakin meningkat. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh kasus untuk studio pendataan, mungkin kalau studio pendataan itu tingkat kesulitannya adalah bagaimana cara kita mengumpulkan data primer dengan kondisi kita tetap melakukan perkuliahan seperti biasanya. Nah, itu kan pasti ada bentrok antara waktu, kemudian bentrok antara dengan hal-hal yang memang tidak bisa dikondisikan begitu loh. Tapi ketika kemampuan kita sudah mulai meningkat, kemudian kita sudah mulai masuk di studio 4, mungkin masalah pendataan itu sudah tidak menjadi masalah lagi begitu. Muncul lagi tingkat kesulitan yang baru tentang bagaimana sih cara membuat perencanaan dengan analisis-analisis tertentu yang kemudian kita kaitkan dengan faktor seperti kondisi lingkungan, sosial ataupun ekonomi begitu. Oh ya kak, ya, sepertinya sudah tergambarkan ya. Lanjut aja Wan. Ya Kak. Melanjut dari pertanyaan Adel nih Kak, sebelumnya kan Kakak bilang bahwa tingkat kesulitan studio itu tergantung pada masing-masing individu. Nah, kalau menurut pendapat pribadi nih Kak, studio apa nih yang paling sulit? Oke, jadi sama ya yang tadi saya katakan bahwa menurut pendapat pribadi saya, studio yang paling sulit itu ada di studio 4 karena itu tadi bahwa kita sudah betul-betul bagaimana sih merencanakan sebuah kota dengan melihat peraturan-peraturan yang ada, melihat pedoman atau kriteria yang ada, karena jujur saja di semester 1 sampai 3 kita belum mungkin kita belajar tentang belajar untuk merencanakan, tapi kita tidak terlalu fokus terhadap peraturan yang ada atau pedoman yang ada. Nah, pada saat semester 4 ini kita betul-betul ditempa ya bagaimana kita merencanakan sebuah wilayah tanpa asal merencanakan, tetapi memikirkan bagaimana dampaknya bagi masyarakat, terus peraturan yang dikeluarkan pemerintah, apakah kita tidak melanggar suatu peraturan seperti itu. Untuk semester 5-6 saya rasa kita sudah mulai terbiasa karena kita sudah melewati semester 4 yang konsepnya sebenarnya hampir mirip. Seperti itu sih dari saya. Nah,
Kalau kajian gimana? Kalau saya pendapat pribadi studio apa yang paling susah itu studio 4, sama juga dengan jawabannya IPA. Karena di studio 4 itu kita memang baru awal melakukan perencanaan gitu. Setelah studio 1, 2, 3 kita belajar tentang basic begitu, semacam dasar-dasar. Kemudian studio 4 kita mulai melakukan yang namanya perencanaan. Kemudian mulai mengkaji suatu wilayah yang memang ruang lingkupnya itu lumayan luas ya begitu. Jadi kalau untuk studio 5 dengan 6 juga sebenarnya merupakan kelanjutan dari studio 4 itu. Jadi bisa dibilang ketika kita memasuki studio 5 dan 6 tentunya kita sudah pernah melalui itu sebelumnya di studio 4. Jadi kalau dibilang studio paling susah ya studio 4. Iya Kak, berarti pendapat pribadi dari Kak Jihan dan Kak Yufa ini tingkat kesulitan studionya itu ada di studio 4 ya. Oke Del, Iya. gimana nih pertanyaan selanjutnya? Iya. Masih nyambung nih Kak terkait studio-studio yang tingkat kesulitan dari tiap studio lah. Nah, ada pertanyaan nih Kak, kan ada yang mengatakan, banyak katanya yang mengatakan bahwa studio pemetaan itu susah. Menurut kakaknya apa benar kayak gitu? Apa benar nih studio pemetaan itu susah banget? Coba. Mungkin kayak Jihan menjawab studio ini. Kalau studio pemetaan susah. Kalau menurut pribadi saya, setelah melewati studio 1 sampai studio 6 ya, bisa saya ambil kesimpulan kalau studio pemetaan itu studio yang paling mudah gitu. Karena dilakukan tanpa analisis, kemudian dilakukan tanpa mengumpulkan data survei yang banyak itu seperti studio pendataan gitu. Cuman mungkin memang kenapa banyak orang memikirkan kalau studio pemetaan itu susah, mungkin karena itu studio pertama kali ya, studio pertama yang memang juga berada pada masa-masa peralihan kita kan, ketika mulai masuk SMA terus menjadi mahasiswa baru, terus pasti banyak orang yang mengalami culture shock gitu kan, tiba-tiba diberikan tugas yang maksudnya tidak pernah kita lakukan waktu zaman SMA. Kan zaman SMA tugas kita lebih kepada bagaimana cara kita membuat makalah, terus kita presentasikan dengan PPT. Nah terus ketika kita masuk di studio pemetaan, kita melakukan garis-garis tanpa penggaris gitu kan, pasti bukan semua orang ya, mungkin banyak orang akan mengalami culture shock begitu. Kemudian sebenarnya kalau mau dibilang susah itu tentu bergantung kembali lagi kepada masalah adaptasi sih, karena kan semester awal, semester studio pertama juga, jadi mungkin masalah waktu sih. Kalau dibilang studio pemetaan paling susah, saya kurang setuju sih. Mungkin dari IPA Yang paling gampang nih Kak ya. ya, kalau menurut Jadi Kak Ipa pribadi gimana, kan. Kak? Oh iya, kalau saya ya, kalau studi pemetaan ya mungkin seperti itu ya, kita jadi masa peralihan. Nah di situ kan kita berstatus mahasiswa baru, jadi pertama kali menghadapi studio dan memang iya sulit untuk pertama kali. Dan jujur ya, kalau dari saya sendiri, setiap saya masuk studio saya selalu mengatakan ini studio yang paling susah. Misalnya saya masuk di studio 1, saya katakan pertengahan, saya katakan ini studio yang paling susah. Terus saya ke studio 2, saya katakan lagi kalau ini studio yang paling susah, karena sebenarnya itu tadi karena memang di setiap studio memiliki tingkat kesulitan masing-masing, sehingga kita selalu berpikir di setiap studionya susah, karena memang studio pasti berat dibandingkan mata kuliah lainnya. Kalau studio pemetaan dikatakan susah itu mungkin karena pola pikir kita bahwa ini pertama kali kita menghadapi studio yang tugasnya hampir beda atau mungkin sangat berbeda yang ada di masa SMA. Seperti itu sih, Del. Oke Kak. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait dari ruang lingkup di studio itu, apakah ada studio yang perlu melakukan pemetaan di daerah atau desa terpencil nih Kak? Oke, siapa dulu nih? Oke, Kak saya Iva jawab ya. mungkin bisa dulu. Oke.
Berdasarkan pengalaman ya, kalau sampai saat ini mungkin kita tidak pernah melakukan survei atau pemetaan di desa-desa terpencil, karena selama ini kita di mata kuliah studi ya, kita diberikan kebebasan untuk memilih lokasi survei atau lokasi penelitian. Biasanya kita memilih suatu lokasi penelitian itu berdasarkan kemudahan dalam mengakses lokasi tersebut dan kemudahan mendapatkan data seperti itu, sehingga sampai saat ini kita belum pernah menyentuh atau melakukan survei di desa terpencil. Untuk desa atau di daerah-daerah yang cukup jauh dari Kota Makassar sendiri mungkin pernah tapi itu bukan desa terpencil. Kayaknya seperti itu. Kajian sendiri ada tambahan? Kalau untuk survei daerah itu dalam tanda kutip itu kabupaten ya. Untuk survei daerah-daerah kabupaten itu untuk angkatan 2017 sendiri, saya kurang tahu angkatan yang lain bagaimana. Tapi kalau untuk angkatan 2017 itu sejak studio 4 sampai studio 6 itu kita selalu melakukan survei 1 minggu di daerah-daerah tertentu sesuai dengan studi kasus dari studio-studio tersebut gitu sih. Tapi kalau untuk melakukan pemetaan, bisa dibilang bukan hanya studio melakukan pemetaan, tapi hampir semua mata kuliah PWK itu memang diharuskan untuk melakukan pemetaan gitu, karena kita lebih sering menjelaskan kawasan atau menjelaskan analisis tentunya dengan menggunakan peta gitu. Kalau dari saya. Iya, baik Kak. Adel mungkin bisa lanjutkan. Oke, terkait kelanjutannya nih Kak, ada yang bertanya juga terkait studio keberapa nih Kak yang analisisnya itu paling besar atau mungkin paling berat ya analisisnya. Silakan Kak. Kalau saya studio dengan analisis paling besar itu mungkin paling sulit atau paling banyak Ya, dan itu di studio 6 itu membahas tentang ITEP, studio pengembangan perencanaan wilayah dan kota. Nah, di situ banyak analisis yang baru pernah kami pelajari, baru pernah kami tahu gitu. Jadi kami tidak pernah tahu analisis itu sebelumnya atau di mata kuliah lain gitu. Jadi kalau misalnya, dan tingkat kesulitan analisisnya juga itu mulai makin sulit begitu lah. Jadi ketika semester 4 mungkin kita hanya belajar tentang analisis seperti proyeksi penduduk, kemudian analisis yang dasar lah, yang masih dibilang mudah lah begitu, yang sering ditemukan. Nah, ketika semester 6 itu, studio 6 itu kita mulai melakukan banyak analisis. Dalam satu output untuk studio itu kita banyak melakukan analisis seperti analisis LQ, kemudian kita juga analisis SWOT, kita melakukan analisis AHP, kemudian kita lakukan juga analisis teori pusat sentral gitu, analisis yang memang baru pernah ditemukan gitu, tidak pernah ditemukan sebelumnya gitu. Mungkin kalau teman-teman tertarik untuk belajar analisis yang bisa digunakan, bisa kok dicari di materi di jurnal atau di Google banyak gitu. Kalau saya jelaskan satu-satu analisisnya seperti apa dengan penjelasannya, mungkin pertanyaan ini akan menjadi sangat panjang gitu. Iya. Mungkin ada tambahan dari Kak Ivan. Oke, sebenarnya iya. Hampir sama dengan Jihan ya. Pasti yang analisis yang paling sulit itu ada di studio 6, belum lagi karena cakupan wilayahnya yang lebih besar, sudah mencakup wilayah dan kota, sehingga analisis yang digunakan tentunya banyak. Seperti yang dikatakan tadi Jihan, analisis LQ atau analisis proyeksi penduduk, analisis SWOT, seperti itu yang kita gunakan. Mungkin memang analisisnya banyak di studio 6 seperti itu. Ya Kak, Mungkin lanjut aja ya Wan. Iya, Del. Nih, untuk pertanyaan ke-10 nih Kak, terkait hubungan antara studio dengan aplikasi. Nah, ada teman-teman yang bertanya, di studio apakah kita harus memiliki kemampuan dalam menggunakan suatu aplikasi? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya dari bukan hanya untuk mata kuliah studi ya, semua mata kuliah
di PWK kita dianjurkan untuk dapat menguasai aplikasi. Artinya aplikasi yang paling penting untuk kita kuasai mungkin adalah aplikasi ArcGIS. Nah, ada aplikasi AutoCAD, ada aplikasi CorelDRAW mungkin, terus ada SketchUp. Nah, untuk kapan digunakan aplikasi ini, sebenarnya di semester 2 kita sudah mulai menggunakan aplikasi ArcGIS, tapi mungkin bukan di mata kuliah studio, di mata kuliah lainnya. Nah, karena kan tadi di studio 1 sampai studio 2 kita masih membuat peta secara manual. Di studio 3 kalau dari pengalaman saya kita sudah mulai menggunakan aplikasi SketchUp karena kan tadi itu studio perencanaan tapak. Mungkin paling sering atau paling akan paling sering digunakan aplikasi itu ada di semester 4. Sering kita gunakan aplikasi ArcGIS karena yang kita hasilkan adalah sebuah peta perencanaan atau kita lebih banyak menjelaskan dari peta seperti itu. Mungkin dari Jihan ada yang mau ditambah? Kurang lebih sama dengan jawabannya IPA. Jadi aplikasi yang paling penting untuk dipelajari oleh mahasiswa PWK itu memang aplikasi ArcGIS gitu. Jadi teman-teman diharapkan untuk setidaknya meskipun tidak jago, tapi setidaknya tahu cara mengaplikasikan atau cara menggunakan aplikasi ArcGIS itu sendiri sih. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan ke-11 terkait korelasi dari mata kuliah studio ini ke dunia kerja. Nah, ada yang bertanya nih Kak, terkait mata kuliah studio apa sih yang paling penting dikuasai atau yang paling sering digunakan di dunia kerja nanti? Kalau mata kuliah studio apa yang paling sering dikuasai, yang paling sering digunakan? Nah, kalau mata kuliah studio tentunya dari studio 1 sampai studio 6, karena dari ketika kita belajar di studio 1 sampai studio 6 materinya itu akan tetap berlanjut gitu. Jadi ketika kita belajar studio 1 tentang pemetaan, nah untuk studio 2 sampai studio 6, nah pemetaan itu akan terus berlanjut begitu. Jadi kalau ditanya apakah studio mana yang paling berpengaruh di dunia kerja atau paling berpengaruh dimanapun itu, tentunya semua mata kuliah studio. Tapi untuk bagaimana ya, kalau memberikan contoh real yang di dunia kerja itu tentunya saya sama IPA mungkin tidak bisa berikan itu karena kita juga masih status dalam mahasiswa kan. Tapi kalau selama proses KP sama proses kuliah praktek itu sebenarnya yang paling berpengaruh itu adalah penggunaan aplikasi perpetaan atau ArcGIS itu bagi mahasiswa PWK itu sangat penting karena pada saat memulai KP pun teman-teman akan ditanya bisa ndak ArcGIS atau bisa ndak aplikasi seperti ini. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah pemetaan gitu, terlepas dari pelajaran-pelajaran lain seperti analisis ataupun pengolahan data gitu. Kalau dari saya. Oh, ya, Kak. Ada tambahan nih Kak dari Kak Iva atau sama? Sama, kurang lebih sama. Oh iya. Kalau gitu lanjut aja Wan. Iya Kak. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada salah satu pertanyaan menarik dari teman-teman. Apa sih bedanya studio dengan mata kuliah lain? Kita bahas pemetaan, di mata kuliah kartografi juga membahas pemetaan. Terus di statistik membahas data, di studio pendataan juga kita membahas data. Kemudian di perencanaan tapak juga berhubungan dengan mata kuliah infrastruktur di semester 3. Nah, pertanyaannya nih Kak, apakah memang mata kuliah studio itu betul-betul diperlukan atau sebaliknya? Gimana nih Kak untuk menurut pendapat Kakak? Saya jawab ya. Jadi mata kuliah yang diajarkan di PWK, sekali lagi yang saya tadi katakan bahwa mata kuliah selain studio ini mendukung mata kuliah studio, jadi seperti mata kuliah infrastruktur, statistik, ini mendukung apa yang kita kerjakan di studio, sehingga di setiap semesternya itu mata kuliah selain studio harus balance dengan apa yang kita akan lakukan di studio. Untuk dikatakan kalau butuh ya tentunya mata kuliah studio kita sangat membutuhkannya, karena di mata kuliah lainnya selain mata kuliah studio mungkin teori yang kita dapatkan lebih
atau lebih dominan teori dibandingkan praktek, sedangkan di studio sendiri yang lebih dominan adalah praktek dibandingkan teori. Mungkin sebenarnya hampir-hampir sama ya, kalau bisa kita bisa kita katakan kalau ini beberapa pelajaran yang kita pelajari hampir sama, karena memang bahwa mata kuliah ini mata kuliah mendukung mata kuliah studio, sehingga studio sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan karena di studio ini mencakup semua mata kuliah yang diajarkan di PWK. Seperti itu sih, makanya studio sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita mengaplikasikan ilmu atau teori yang kita dapatkan, karena kan ini diaplikasikannya di suatu kawasan. Kita memiliki studi kasus kalau di studio. Sebenarnya ini bukan sebagai acuan ya, atau tidak selamanya seperti ini, karena semuanya tergantung dari dosen pembimbing, bagaimana arahannya mereka. Kurang lebih seperti itu sih. Ya Kak, berarti mata kuliah studi ini memang saling berhubungan ya dengan mata kuliah lain. Oke, lanjut nih Kak. Ada juga yang bertanya terkait pengalaman nih Kak. Nah, mungkin bisa sedikit sharing Kak terkait pengalaman paling menarik atau yang paling berkesan nih Kak yang pernah dilalui sejak studio 1 sampai studio 6. Mungkin mau sharing sedikit Kak, ini mulai dari Kak Iva ya. Oke. Jadi sebenarnya hampir semua yang ada di studio 1 sampai studio 6 menjadi pengalaman menarik buat saya, karena di studio ini kita kan selalu bekerja berkelompok, jadi kita selalu kerja sama-sama seperti itu. Untuk yang paling menarik biasanya tuh ketika kita turun ke lapangan untuk survei, biasanya kita kan mengambil data, mengukur jalanan. Nah, seperti itu. Biasanya ada beberapa orang yang salah paham. Mereka berpikir bahwa kita dari Dinas PUPR seperti itu, sehingga mereka memudahkan kita untuk mengambil data. Terus ada juga kalau kita wawancara bersama warga. Biasanya warga ada yang salah paham kalau kita dari dinas sosial atau mau memberikan bantuan sosial ke warga. Terus ada juga yang berpikir bahwa kita mau menggusur seperti itu. Jadi beberapa warga juga terkadang takut untuk memberikan informasi karena mereka pikir kalau kita dari dinas yang mau menggusur wilayah mereka. Seperti itu sih pengalaman menarik. Terus pengalaman menarik yang lainnya juga ketika kita ingin memasuki perumahan seperti itu, biasanya untuk perizinannya lebih susah, dan dari kita bagaimana bisa untuk meminta izin kepada mereka, memikirkan segala cara untuk bisa masuk ke perumahan tersebut. Seperti itu sih cerita-cerita menarik dari surveinya. Kalau dari Jihan bagaimana? Kalau dari saya sih pengalaman menarik ketika studi itu adalah ketika surveinya baik survei di dalam kota atau survei di luar kota. Nah, kalau survei dalam kota itu yang paling serunya adalah bagaimana cara kita membagi waktu survei dengan waktu kuliah. Terus kalau yang survei di luar kota itu bagaimana serunya kita mengenal wilayah baru, kemudian survei di lokasi-lokasi yang baru, kemudian melakukan survei kan berarti kita dikasih waktu satu minggu untuk survei di luar kota itu. Nah, itu berarti di situ tuh momen-momen ketika kita lebih kenal dekat sama teman-teman kita sih itu. Jadi hal-hal yang sangat sampai sekarang itu merupakan hal yang sangat seru kalau diceritakan. Mungkin teman-teman 2018 juga merasakan itu kan, betapa serunya kalau survei di luar daerah gitu. Betul. Kalau pengalaman lain mungkin setiap angkatan itu punya pengalaman menarik yang berbeda-beda. Kalau dari saya sih. Pokoknya survei ya Kak. Paling menarik itu surveinya. Dan itu penyusunan laporan. Laporan juga sangat menarik. Sangat menarik karena mengejar. Terkadang terjadi konflik antara kalau dari saya kadang terjadi konflik antara
teman sendiri, misalnya sampai pernah bertengkar atau bagaimana, tetapi endingnya apa ya, kita baikan terus, apa ya, sama-sama memikirkan solusi untuk masalah yang ada di kelompok seperti itu. Dan yang paling seru juga apa ya, diskusi untuk menemukan perencanaan seperti itu. Seru sih, intinya seru sekali. Pokoknya semua seru ya kak. Iya, iya. Panjang kalau mau dicerita. Pengalaman di PWK itu seru. Tidak cukup ini. Oke, lanjut. Mungkin lanjut aja Wan. Oke, ada Pertanyaan terakhir nih ya. iya nih Kak, ada pertanyaan terakhir. Jadi seperti yang kita tahu kan bahwa studio itu merupakan mata kuliah yang memang betul-betul identik dengan survei nih. Nah, di masa seperti yang sekarang ini nih Kak, pandemi seperti sekarang, apakah studio itu efektif jika dilaksanakan dengan sistem daring atau gimana? Kalau menurut pendapat saya sih, apakah studio itu efektif dilakukan dengan sistem daring? Tentu jawabannya itu tidak efektif. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam perencanaan wilayah dan kota, ketika kita mau membahas suatu isu, tentunya untuk turun lapangan atau observasi itu sangat penting. Jadi sangat penting untuk mengetahui kondisi existing dari wilayah itu. Jadi permasalahannya adalah ketika kita tidak turun lapangan, lantas bagaimana kita mau memulai sebuah perencanaan gitu. Jadi bisa dibilang sangat tidak efektif. Bahkan untuk bukan hanya mata kuliah studio, tapi mata kuliah lain juga memang tidak efektif begitu. Dan memang bagaimana ya, tergantung kembali lagi kepada koordinasi dengan teman kelompok kalian, bagaimana cara menyelesaikan isu itu, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan meskipun di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 gitu. Karena untuk saya pribadi juga merasakan kesulitan ketika menjalani studio 6 di tengah-tengah pandemi, dan memang posisinya pada awal-awal pandemi masuk di Indonesia, dan itu kan kondisinya memang lebih mencekam daripada yang sekarang gitu kan. Kalau sekarang orang-orang mulai bodo amat gitu, kalau dulu kan orang-orang betul-betul yang hati-hati. Jadi memang untuk turun lapangan sangat dilarang, bahkan untuk berkumpul juga merupakan hal yang sangat-sangat sangat-sangat dilarang gitu. Jadi kembali lagi ke koordinasi dengan teman-teman kelompok kalian, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu. Kalau dari saya, memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi untuk survei saya menggunakan itu street view dari Google Maps. Jadi karena memang tidak bisa sama sekali turun lapangan, jadi saya lakukan survei dari itu Google Maps, meskipun data yang didapat memang mungkin buat data yang tidak terbaru gitu, tapi setidaknya kita punya data yang diolah untuk bisa juga dianalisis gitu. Karena kembali lagi tentunya kampus punya kebijakan tentang bagaimana proses belajar mengajar di studio itu selama masa pandemi COVID-19. Iya, Kak sendiri punya pendapat gak sih? Atau sama dengan kajian? Iya, kurang lebih sama ya. Memang di masa pandemi saat ini tentunya mata kuliah studio maupun mata kuliah lainnya menjadi kurang efektif. Tetapi bagaimana kita menjadikan sebuah halangan ini menjadi walaupun data yang kita dapatkan kurang, tetapi kita tujuan dari studi itu tetap kita dapatkan. Artinya bagaimana kita merencanakan sebuah kawasan betul-betul kita rencanakan dengan baik, walaupun kualitas datanya kurang atau kualitas datanya kurang baik, tetap kita harus berpikir bagaimana memanfaatkan data yang kurang itu menghasilkan analisis yang baik. Artinya prosesnya yang lebih dipermantap seperti itu, walaupun outputnya kurang baik, tetapi prosesnya itu yang bisa dipermantap. Ya Kak, sepertinya semua pertanyaan udah terjawab nih Kak. Ada yang diucapkan sih? Oke, kayaknya dari list pertanyaannya udah terjawab semua nih dari pertanyaan tadi. Nah, mungkin sebelum menutup nih episode 1 kali ini, mungkin ada sedikit closing statement Kak, atau mungkin mau sedikit memotivasi teman-teman yang masih sedang menjalani studio di masa pandemi. Mungkin ada sepatah kata Kak, mungkin dimulai dari Kak Ipah. Baik,
Alhamdulillah ya, kami berdua sudah melewati studio 1 sampai studio 6. Jadi pesan untuk adik-adik ya, terus semangat melewati studio-studio ini. Kalian pasti di setiap studio pasti ada kesulitannya masing-masing, tapi kalian harus meyakinkan diri kalian bahwa kalian bisa melewati setiap studionya, agar nantinya kita bisa menghasilkan kita bisa menjadi seorang perencana yang baik, yang tentunya mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu atau organisasi tertentu. Oke, mantap sekali Kak. Oke, jadi seperti itu. Lanjut. Tadi itu closing statement dari Kak Ipa. Mungkin ada juga nih Kak closing statement dari Kak Jihan. Kalau dari saya itu buat teman-teman yang sedang menjalani studio angkatan 2018 sampai 2020 itu tetap semangat. Kemudian meskipun kita di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, lantas jangan menjadi penghalang untuk menjalankan perkuliahan sesuai dengan proses yang sebaik-baiknya. Kemudian jangan malu untuk bertanya kepada dosen, untuk bertanya kepada teman yang memang mengerti, atau kepada orang-orang lain gitu yang lebih berpengalaman yang memang bisa ditanya. Tentu dengan syaratnya tuh harus tetap sopan dengan tutur kata yang baik gitu. Jadi tetap bertanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan, apalagi tugas-tugas kelompok. Dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga perkuliahan bisa dilakukan secara normal kembali, secara offline. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan survei seperti semestinya. Kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman menarik ketika studio. Dari saya. Ya, makasih banyak nih Kak closing statement dari Kak Jihan. Oke, kalau udah closing statement kayaknya sekian ya rentetan kegiatan pada episode 1 kali ini. Terima kasih banyak nih Kak sudah membersamai dalam episode 1. Terima kasih kembali Kak. Semoga apa yang disampaikan semoga terima kasih banyak juga untuk Adel sama jawaban Iswan yang diberikan tadi setidaknya bisa bermanfaat atau bisa menjadi gambaran untuk studio, bagaimana studio kepada angkatan-angkatan yang lain. Semoga menggambarkan. Terima kasih banyak Kak, sukses terus Semoga Kak. bisa membantu ya. Terima kasih kembali. Oke, sama-sama. Oke, tidak tadi serangkaian sesi question and answer ya dengan narasumber kita terkait studio 1 sampai 6 ya. Semoga memberikan manfaat, memberikan informasi kepada teman-teman semua. Jadi sampai jumpa lagi di Lada Podcast episode 2. Hidup teknik, Hidup teknik, Viva Viva Planologi. See you.